Ternyata teman-teman, inilah bukti sejarah betapa peristiwa hijrah itu penting dalam Islam. Sehingga di antara peristiwa-peristiwa besar, Nabi dan para sahabat memilih hijrah sebagai nama tahun Hijriyah. Kedua, kalau teman-teman santri belajar ulumul Quran, karena saya dulu di Mesir ngambil Fakultas Usuluddin jurusan tafsir Al-Quran. Kalau teman-teman belajar ulumul Quran, di ulumul Quran itu kita membedakan, para ulama membedakan ayat Al-Quran menjadi dua model. Ada namanya ayat Makkiyah, ada namanya ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah, ayat yang turun sebelum hijrah. Ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah tetap namanya Madaniyah. Di situ Allah ingin memberikan kita sebuah pesan. Perhatikan hijrah, bahwa hijrah adalah sebuah transisi dari satu kondisi yang luar biasa kepada kondisi lain yang juga luar biasa. Hijrah penting banget sampai menjadi pembeda antara tipe ayat satu dengan ayat yang lain. Ini pentingnya hijrah. Yang ketiga, ada satu hadis, sebagian ulama menamakannya dengan umul sunnah atau umul hadis. Para ulama itu membuka kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat, karena ini adalah kuncinya semua hadis. Tidak bisa kita amalkan hadis kalau hadis ini udah gagal. Tapi tahu nggak kita, ketika Nabi mencontohkan tentang bagaimana niat yang benar itu, maka contoh yang Nabi ambil adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Ternyata ketika bicara niat, maka contohnya adalah hijrah. Bukan sholat, bukan wudhu, bukan sedekah, bukan puasa, bukan jihad, bukan dakwah. Ternyata contoh niat hijrah yang diambil oleh Nabi, menunjukkan hijrah itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakara wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahu. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama ayahanda kita, guru kita Bapak Haji Sugiyatno, kemudian Ustadz Lukman, kemudian Bapak Ja'far Abdillah, kemudian Bapak Haji Mustain, Dr. Edi, para alim ulama, para pengurus takmir masjid, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman anak-anak muda Sumenep dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan belajar sejarah. Jadi bukan konser, mau belajar sejarah. Karena malam ini masuk tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah yang bertepatan dengan peringatan dan juga haflah syukur Tahun Baru Islam. Maka ini adalah sebuah momen yang baik buat kita untuk kilas balik sejarah Nabi, karena di dalam sejarah Nabi itu terdapat banyak sekali hikmah dan juga ibrah untuk orang yang berpikir. Sebagaimana judul kajian kita pada malam ini adalah pemetik hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang sejarah itu, saya ingin nanya dulu ke teman-teman. Siapa yang udah hijrah status? Ini pertanyaan buat yang muda-muda. Kalau yang udah senior, insya Allah statusnya udah settle, udah tenang. Anak-anak muda itu salah satu hijrah yang kayaknya sifatnya darurat adalah hijrah status. Pilihannya cuma dua, nikahin atau putusin. Gak ada pacarin. Saya nggak berani ngomong ya Pak. Ada ibu-ibu deket soalnya jaraknya. Ada bapak-bapak bilang nambahin. Itu bukan kata saya. Saya tidak merekomendasikan. Saya safety player, pemain aman. Jadi saya pengen nanya, sebetulnya bukan itu mah pertanyaan joke ya, pertanyaan gimmick aja. Pertanyaan seriusnya gini, kenapa sih tahun dalam kalender Islam itu dinamakan dengan nama tahun Hijriyah? Kenapa kira-kira? Karena diambil dari peristiwa hijrah, sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab diresmikanlah nama tahun itu dengan nama tahun Hijriyah dalam negara Madinah. Walaupun sebutannya udah ada sejak zaman Nabi, tapi baru officially, baru resmi ditetapkan oleh pemerintah, oleh raja, oleh khalifah waktu itu Umar bin Khattab, menjadi nama tahun kalender Islam, tahun Hijriyah. Dari mana nama Hijriyah ini diambil? Dari perjalanan hijrah Nabi. Pertanyaan tafakurnya, kenapa kok yang dijadikan patokan nama tahun itu diambil dari peristiwa hijrah? Kenapa nggak peristiwa lain? Karena kebiasaan orang Arab pada zaman dulu menamakan nama tahun sesuai dengan peristiwa. Kalau ada peristiwa besar, dijadikan nama tahun. Misalnya peristiwa ketika serangan pasukan gajah, sehingga disebut dengan nama tahun gajah. Tahun gajah 1, tahun gajah 2,
Setelah beberapa tahun berubah lagi namanya karena udah ada peristiwa yang lain. Itu udah kebiasaan orang Arab dahulu, bahkan di kita juga gitu. Kalau saya kan asli dari Aceh, kalau kita nggak punya kalender nih, zaman dulu, begitu terjadi musibah tsunami di Aceh tahun 2004, maka tahun di Aceh itu dinamakan dengan nama tahun tsunami. Tsunami 1, tsunami 2, dan seterusnya, karena peristiwa besar. Ada banjir bandang, bandang 1, bandang 2. Artinya tahun itu dinamakan dengan nama peristiwa besar. Itu kebiasaan orang Arab. Dan itu juga yang mendasari kaum muslimin menamakan tahun dalam kalender Islam dengan nama tahun Hijriyah. Tapi kan kita bukan hanya punya peristiwa hijrah dalam sejarah Nabi. Ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang juga penting dan besar. Pertama, peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan peristiwa besar, dan kejadiannya juga kejadian yang sangat agung. Terjadi kurang dekat. Oh, justru harus dekat. Kejadiannya justru alam semesta itu memberikan ekspresi rasa syukur terhadap lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan munculnya bintang Muhammad. Istilahnya apa? Najmu Ahmad, Najmu Ahmadi, bintang Muhammad yang hanya muncul dalam sepanjang sejarah langit dan bumi sekali tok, nggak pernah muncul lagi. Muncul pas malam lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal, keluar bintang Muhammad, Najmu Ahmad. Itu kan peristiwa besar. Belum lagi kehancuran berhala-berhala, belum lagi padamnya api di Persia. Banyak peristiwa-peristiwa agung terjadi dalam bentuk ekspresi menyambut lahirnya sosok yang sangat mulia dan sempurna, Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak dinamakan kalender Islam itu dengan nama tahun Maulud? Sehingga peristiwa hijrah terjadi pada tahun Maulud berapa coba? Kira-kira terjadi pada tahun Maulud berapa peristiwa hijrah itu? 571. Bukan miladiah, Maulud. Kalau miladiah itu Nasrani. Maulud Nabi. Kalau misalnya namanya Maulud, ngambil dari peristiwa lahirnya Nabi, kira-kira hijrah itu terjadi pada tahun berapa Maulud? Berat banget Ustaz materinya. Ini iseng, karena jarang dibahas nih tentang hijrah kayak gini. 53 Maulud. Kan Nabi dapat wahyu usia 40. Hijrah terjadi pada 13 tahun setelah Nabi dapat wahyu, berarti tahun 53 Maulud. Kalau dinamakan dengan nama Maulud. Atau ada peristiwa lain lagi selain Maulud. Apa peristiwa? Peristiwa diutusnya Nabi, atau pertama sekali Nabi mendapatkan wahyu, istilahnya bi'sah. Istilah bahasa Arabnya bi'sah. Kapan terjadi? Pada malam Lailatul Qadar. Sebagian mengatakan malam 27, sebagian mengatakan malam 17 Ramadan, Allahu a'lam. Yang jelas pada bulan Ramadan Nabi sedang di Gua Hira dan didatangi malaikat Jibril dengan jarak hanya seujung anak panah saja dengan Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Iqra. Awal kali sosok Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Itu dikenal dengan nama Bi'sah. Kenapa nggak disebut tahun Islam itu tahun Bi'sah 1, Bi'sah 2? Sehingga peristiwa hijrah terjadi pada tahun 13 Bi'sah. Kan bisa juga. Karena Bi'sah itu peristiwa besar. Peristiwa ketika wahyu pertama turun, itu langit itu terbuka. Lalu malaikat-malaikat yang membawa wahyu, membawa Al-Quran berdiri berjajar dari langit ke-7 sampai langit pertama. Yang membawanya Jibril, tapi yang mengiringinya itu duta-dutanya malaikat, disebut dengan malaikat-malaikat yang safarah kiramim bararah di dalam Al-Quran. Malaikat safarah kiramim
bararah. Apa arti safaroh? Safaroh itu safir, artinya duta, brand ambassador. Kalau dalam produk disebut dengan brand ambassador. Biasanya brand ambassador itu yang kece badai, yang keren, yang cantik, yang glowing, yang bening, kan gitu kan? Nah, kalau brand ambasadornya Al-Quran, berarti malaikat yang paling kiramim bararah, yang paling istimewa. Walaupun semua malaikat itu istimewa, tapi ini yang paling unggul, yang paling istimewa terjadi pada malam itu. Kenapa nggak dinamakan dengan nama Bi'sa? Atau ada peristiwa lain juga yang hebat, namanya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi melintasi dari Mekah ke Madinah. Di Madinah malaikat Jibril mengatakan, ke sini engkau akan hijrah. Jadi ide hijrah terjadi pada malam Isra. Lalu dari Madinah melintas lagi sampai ke Bukit Tursaina, Mesir. Di perjalanan Nabi mencium harumnya wangi yang luar biasa dari bumi. Nabi bertanya, ini harum wangi dari mana? Kata Jibril, ini wangi dari kuburannya Masyidah yang dibunuh oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa, yang setia dengan tauhid sampai akhir hayatnya bersama keluarga. Sampai di Tursina terbang lagi, akhirnya sampai di Al-Aqsa, dan Nabi melakukan sholat berjamaah. Beliau jadi imam, makmumnya ribuan para nabi dan rasul. Nah, jumlah para anbiya itu lebih dari 100.000. Makmumnya ribuan para nabi dan imamnya Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat di situ, Nabi naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi di sana, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan yang puncaknya langit ketujuh, ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap ketemu dengan para nabi, mereka menyambut Nabi Muhammad dengan kalimat ahlan bi akhis salih wa abdis salih wa nabiyis salih. Selamat datang saudara kami yang salih dan nabi yang salih. Kecuali Ibrahim mengucapkan ahlan bi banis salih wa nabiyis salih. Selamat datang anakku yang salih dan nabi yang salih. Kalau yang lain menganggap Nabi Muhammad saudara mereka, tapi Nabi Ibrahim anak beliau, sehingga Nabi Muhammad itu disebut ibni. Di mana Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh? Di sebuah Ka'bah langit. Karena Ka'bah itu ada dua, ada Ka'bah di bumi namanya Baitullahil Haram, ada Ka'bah langit namanya Baitul Ma'mur. Jadi Ka'bah bumi Baitullah Al-Haram, sedangkan Ka'bah langit Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang duduk bersandar di salah satu tiang Baitul Ma'mur. Dan tahukah kita seberapa luasnya Baitul Ma'mur? Luas banget teman-teman. Dari mana kita tahu? Ukurnya gimana? Ukurnya dari hadis, setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Sejak Baitul Ma'mur diciptakan sampai hari ini, setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke sana dan gak keluar lagi sampai hari kiamat. Kebayang gak luasnya Baitul Ma'mur? 70.000 malaikat bukan tawaf terus keluar, masuk dan gak keluar lagi. Ngapain mereka malaikat itu? Malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk beribadah di Baitul Ma'mur. Makanya kalau kita nggak beribadah kepada Allah, nggak berkurang kebesaran Allah sama sekali. Karena di langit setiap hari bertambah minimal 70.000 malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya khusus beribadah di Baitul Ma'mur dan gak keluar lagi sampai hari kiamat. Kebayang gak dari sejak awal Allah menciptakan Baitul Ma'mur entah berapa miliar tahun yang lalu sampai sekarang, berarti berapa jumlah malaikat yang masuk ke sana? Satu malaikat ukurannya lebih gede daripada bumi. Sebegitu luasnya kerajaan Allah di Baitul Ma'mur. Itu baru satu Baitul Ma'mur doang, belum langit semuanya tuh. Setelah selesai berdialog dengan Nabiullah Ibrahim, naik lagi sampai batas yang tidak bisa dilewati oleh siapapun, yaitu Sidrah Al-Muntaha. Sidrah artinya pohon, Al-Muntaha artinya pembatas atau yang paling ujung. Pohon yang menjadi pembatas paling ujung yang bisa dijangkau oleh makhluk, yaitu Jibril alaihissalam. Setelah itu Jibril ketika ada di Sidrah Muntaha, tahu nggak gimana Jibril? Apa yang terjadi sama Jibril? Ketika di Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa membawa engkau lebih jauh dari ini. Inilah batas terakhir saya mampu mengatakanmu ya Rasulullah.
Setelah ini engkau lanjutkan sendiri. Ketika Jibril mengatakan demikian, terbukalah satu hijab, satu tabir di antara hijab-hijab Allah. Ketika satu hijab saja di antara hijab Allah yang diliputi cahaya itu terbuka, Jibril langsung jatuh seperti ini. Jatuhnya Jibril itu gini, seperti kata ulama dalam hadis, seperti kain dipegang ujungnya. Ini Jibril dilepaskan. Begitulah jatuhnya Jibril ketika hijab cahaya Allah dibukakan, langsung jatuh tersungkur. Kharru sujada wa bukiya, tersungkur, sujud, nangis minta ampun karena takutnya Jibril kepada Allah. Itu terjadi di Sidratul Muntaha. Maka Allah mengizinkan makhluknya, hambanya yang paling mulia di atas semua hambanya, satu-satunya yang bisa melintasi Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW. Kenapa nggak dinamakan dengan tahun Mi'raj? Sebegitu agungnya peristiwa tersebut. Ini kalau kita mau lihat ya, seberapa pentingnya hijrah, sampai dipilih di antara semua peristiwa-peristiwa besar, ini yang dipilih hijrah. Padahal ada Maulud, padahal ada Nuzulul Quran atau Bi'sah, padahal ada Isra, padahal ada Mi'raj. Kok hijrah yang diambil? Itu bukan sepele teman-teman bab hijrah ini. Atau setelah hijrah ada juga peristiwa lain yang juga besar. Peristiwa apa? Peristiwa Badar. Kenapa nggak dinamakan dengan tahun Badar 1, Badar 2? Karena Badar juga peristiwa agung. Salah satu di antara indikasi atau contoh keagungan Badar, di mana Allah menurunkan pertolongannya yang luar biasa kepada kaum muslimin dalam perang Badar, mulai dari hari yang kemarin, malamnya dan esoknya. Malamnya Nabi beristighosah kepada Allah. Ya tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau beristighosah kepada Rabbmu. Istighosah, apa arti istighosah? Kan kita sering beristighosah. Apa arti istighosah? Istighosah itu bukan tradisi. Istighosah itu sunnah Nabi. Itu bukan tradisi, itu sunnah Nabi. Apa arti istighosah? Doa panjang. Itu arti istighosah, doa yang panjang. Tastaghithuna rabbakum. Tastaghithun fi'lul mudhari dari istighosah. Ketika engkau berdoa dengan doa yang sangat panjang sampai air mata membasahi jambutmu, itu istighosah. Gimana cara Nabi berdoa dengan istighosah? Bukan gini. Saking Nabi mengharapkan pertolongan Allah. Artinya posisi tangan dalam berdoa itu yang dicontohkan Nabi banyak. Nabi pernah berdoa tanpa mengangkat tangan, misalnya doa syafaat atau doa makan. Tidak perlu harus mengangkat tangan. Mengangkat tangan juga tidak mengapa. Ada juga Nabi mencontohkan doa dengan mengangkat kedua tangannya seperti ini, sejajar dengan dada beliau. Tapi ada juga Nabi berdoa dengan menunjuk. Jadi doa nggak harus kayak gini aja, bisa juga dengan mengangkat telunjuk. Ini tuh bukan nyuruh-nyuruh Allah ya. Ini maksudnya, ya Allah, Engkau saja harapan kami satu-satunya. Ini maksudnya, bukan Allah harus loh ya, harus ya. Nggak gitu maksudnya. Jadi jangan disalah artikan maksud dari telunjuk. Ketika kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, itu tuh maksudnya, ya Allah, Engkau satu-satunya harapan kami. Itu maksudnya, bukan menunjuk Allah. Dan Nabi juga mencontohkan berdoa dengan angkat tangan setinggi mungkin. Itu bisa dicontohin sama kita, terutama bab jodoh. Ya tastaghithun, ya istighosah, ya Allah, tadi ketemu di Masjid Nur Muhammad, tapi nggak tahu namanya, nggak tahu juga akunnya apa. Angka yang tinggi, ya istighosah. Maka fastajaba lakum, gara-gara istighosah Allah istijabah langsung. Ya Allah, saya nggak tahu namanya tapi Engkau Maha tahu. Saya nggak tahu akunnya tapi Engkau Maha tahu. Saya cuma kebayang-bayang wajahnya, ya Allah, itu tipe saya banyak. Balik lagi ke cerita tadi, itu gimmick aja, biar nggak ngantuk. Artinya perang Badar, Allah setelah istighosah menurunkan 1000 malaikat loh. Dan malaikat itu bukan cuma turun
ikut berperang, naik lagi. Datang lagi yang berikutnya, nyamper, ikut berperang, naik lagi. Disamper tuh sama malaikat. Malaikat yang turun itu gimana? Malaikat yang turun pada perang Badar memakai kuda putih, ikat kepala hijau, dan di antara mereka ada yang memakai busur panah yang persis sama dengan bentuk busur panahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tentang perang Badar, itu ngeri banget, dahsyat sekali peristiwa itu. Datang dari atas dengan ikat kepala hijau, kemudian menunggangi kuda putih, nyamper, benar-benar nyamper kayak pesawat tempur. Dan ketika nyamper itu debu-debu abu-abu itu berterbangan sampai terdengar suara teriakan orang-orang kafir Quraisy yang ditebas sama para malaikat. Dan ketika malaikat naik ke atas, yang tersisa setelah abunya udah turun, yang tersisa jasad-jasad orang Quraisy yang terbunuh sama malaikat. Ngeri pertolongannya. Kenapa nggak dinamakan dengan tahun Badar? Bahkan veteran Badar, ahlu Badar yang ikut perang Badar, setelah selesai perang Badar, Allah jaminkan masuk surga. Lakukan apa yang kalian suka, Allah ampuni dosa kalian dan dijamin masuk surga. Saking istimewanya veteran Badar. Kenapa nggak dinamakan dengan nama tahun Badar? Atau peristiwa lain yang juga besar, apa? Peristiwa Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa enggak namanya tahun Fath atau tahun Futuhat? Tahun Fathu Makkah 1, tahun Fathu Makkah 2 FM. Kenapa enggak dinamakan itu? Atau yang terakhir, kenapa enggak dinamakan dengan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW? Itu juga peristiwa yang sangat mengharukan, yang membuat kota Madinah berkabung, dan tidak pernah Madinah berkabung seperti itu. Semuanya berkabung, semuanya menangis. Bahkan Umar bukan hanya menangis, tetapi dia tidak terima dengan kenyataan Rasulullah itu wafat. Siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya penggal kepalanya, kata Umar. Kemudian Abu Bakar menenangkan Umar dan mengatakan, ya Umar, tidakkah engkau ingat firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw in qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad adalah salah satu rasul di antara rasul-rasul Allah yang lain. Apakah jika dia wafat atau dia terbunuh, kalian kembali kepada agama nenek moyang ya jahiliyah kalian? Barulah Umar sadar Nabi juga bisa wafat. Karena ayatnya di situ mata. Kalau bahasa vulgarnya mati, tapi nggak pantas kalimat mati untuk Rasul, jadi kita terjemahkan wafat. Seandainya dia wafat, artinya Nabi juga bisa wafat. Baru Umar menerima, nggak kuat lututnya menahan tubuhnya, sehingga dia juga tersungkur saking sedih dan terpukulnya Umar. Kenapa nggak dinamakan dengan nama tahun wafatnya Nabi? Ternyata teman-teman, inilah bukti sejarah betapa peristiwa hijrah itu penting dalam Islam. Sehingga di antara peristiwa-peristiwa besar, Nabi dan para sahabat memilih hijrah sebagai nama tahun Hijriyah. Kedua, kalau teman-teman santri belajar ulumul Quran, karena saya dulu di Mesir ngambil Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Al-Quran. Kalau teman-teman belajar ulumul Quran, di ulumul Quran itu kita membedakan, para ulama membedakan ayat Al-Quran menjadi dua model. Ada namanya ayat Makkiyah, ada namanya ayat Madaniyah. Itu dua tipe ayat. Apa arti ayat Makkiyah? Rata-rata orang Indonesia bilangnya ayat Makkiyah itu ayat yang turun di Mekah. Salah. Lalu ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Salah. Kenapa namanya Makkiyah Madaniyah? Bukan yang turun di Mekah dan di Madinah. Ayat Makkiyah, ayat yang turun sebelum hijrah. Ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah, tetap namanya Madaniyah, karena turunnya setelah
hijrah. Jadi yang membedakan, yang jadi patokan ayat Makkiyah dan Madaniyah bukan tempat turunnya, tapi peristiwa hijrahnya. Sehingga ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dinamakan ayat Makkiyah, yang turun setelah hijrah dinamakan ayat Madaniyah. Seluruh juz 30 itu Makkiyah, seluruh juz 29 itu Madaniyah, sisanya nyampur. Ada Makkiyahnya, ada Madaniyahnya. Sehingga kalau kita pengen ngerasain vibe-nya Makkiyah, vibe-nya perjuangan Nabi sebelum hijrah, baca juz Amma, juz 30. Tapi kalau kita pengen ngerasain vibe-nya Madinah setelah Nabi hijrah, baca juz 29. Dan kedua model ayat ini berbeda sekali karakternya. Di situ Allah ingin memberikan kita sebuah pesan, perhatikan hijrah, bahwa hijrah adalah sebuah transisi dari satu kondisi yang luar biasa kepada kondisi lain yang juga luar biasa. Hijrah penting banget sampai menjadi pembeda antara tipe ayat satu dengan ayat yang lain. Ini pentingnya hijrah. Yang ketiga, ada satu hadis, sebagian ulama menamakannya dengan umul sunnah atau umul hadis. Apa umul hadis atau umul sunnah? Ada istilah memang di antara ulama hadis, tapi sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini adalah ibunya hadis. Kalau ibunya Al-Quran, Al-Fatihah. Ibunya hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Sehingga para ulama kalau menulis kitab, mau kitab akidah, mau kitab akhlak, mau kitab tazkiyatun nas, mau kitab fikih, selalu membuka kitab mereka dengan hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu hadis pembukanya. Kunci semua amalan, mau babnya sholat, mau babnya wudu, mau babnya bahkan jihad yang paling besar sekalipun tergantung kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Baca Riyadhus Shalihin, baca I'lamul Muwaqqi'in, baca tulisannya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang kata orang Mesir, man lam yaqra ihya falaysa bi ihya. Siapa yang tidak membaca kitab Ihya maka dia tidak ihya, artinya ihya enggak hidup. Jadi orang yang hidup itu harus pernah baca kitab Ihya, dan saya pernah talaki kitab Ihya ketika di Mesir. Jadi bukan hanya baca tapi talaki ke guru saya. Artinya para ulama itu membuka kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat, karena ini adalah kuncinya semua hadis. Nggak bisa kita amalkan hadis kalau hadis ini udah gagal. Tapi tahu nggak kita, ketika Nabi mencontohkan tentang bagaimana niat yang benar itu, maka contoh yang Nabi ambil adalah hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Ternyata ketika bicara niat, maka contohnya adalah hijrah. Bukan sholat, bukan wudu, bukan sedekah, bukan puasa, bukan jihad, bukan dakwah. Ternyata contoh niat hijrah yang diambil oleh Nabi, menunjukkan hijrah itu penting. Maka hal pertama yang saya ingin sharing dengan teman-teman anak-anak muda yang ada di Masjid Nur Muhammad ini adalah bertepatan dengan peringatan tahun baru Islam ini. Yuk kita refresh lagi nih, tajdid, kita refresh lagi semangat hijrah kita. Karena kalau kita ingin dapatkan kesuksesan, kebaikan, keagungan, kemuliaan, keistimewaan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara, kata kuncinya satu aja, hijrah. Secara pribadi, kalau kita pengen sukses, hijrah. Secara keluarga, kalau keluarga kita pengen sukses, hijrah. Kalau masyarakat kita ingin menjadi masyarakat yang aman, menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, hijrah. Kalau negeri kita mau aman, hijrah. Hijrah itu adalah kata kunci pembuka segala kebaikan, hijrah. Dan Nabi SAW mendapatkan banyak kebaikan dalam perjalanan dakwah beliau setelah hijrah. Setelah hijrah, sebelum hijrah ujian Nabi itu berat banget teman-teman. Di Mekah 13 tahun ujiannya bertubi-tubi, puncaknya diasingkan sampai Abu Bakar jatuh miskin,
Khadijah radhiyallahu anha juga jatuh miskin, bahkan jatuh sakit dan wafat setelahnya. Diasingkan, dikucilkan, di-unfollow rame-rame, di-blok, posting ban. Kenapa? Karena diuji, belum hijrah. Tapi begitu selesai hijrah, Allah buka satu persatu kemenangan demi kemenangan. Kemenangan pertama apa? Kemenangan spiritual ibadah. Ketika Nabi baru selesai hijrah, baru aja sampai, maka kemenangan pertamanya adalah Nabi membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid apa? Masjid At-Taqwa. Kok Masjid At-Taqwa? Referensi kami Kuba deh. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah yang menamakan masjid itu Masjid Taqwa. Jadi kalau ada Masjid At-Taqwa di Indonesia hari ini, itu terinspirasi dari Masjid At-Taqwa pertama yang terletak di daerah Kuba. Kita lebih mengenalnya dengan nama Masjid Kuba. Sama aja. Intinya adalah Nabi akhirnya bisa beribadah dengan tenang. Tadinya sebelum hijrah, Nabi sholat di antara berhala-berhala yang ada di Ka'bah, baik di luar Ka'bah bahkan di dalam Ka'bah. Beda metode dakwah Nabi sama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhala ya. Kalau Nabi tidak menghancurkan. Nabi tetap beribadah di antara berhala walaupun tidak menyembah berhala. Nabi menunggu, bukan beliau yang menghancurkan berhala, tetapi nanti orang yang dulunya menyembah berhala, mereka sendiri yang akan menghancurkan sembahan mereka ketika Fathu Makkah. Beda metode, tapi dua-duanya baik. Jadi Nabi tidak penggal, tinggal satu yang gede. Kenapa ini kamu hancurkan berhala? Kok saya? Tanya aja kepada yang megang kampak, itu yang paling gede. Kan dia nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, ngapain kamu sembah? Nabi nggak menggunakan metode itu. Walaupun metode itu luar biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad menggunakan metode jangan saya yang menghancurkannya, biar yang menyembahnya. Sehingga ketika Fathu Makkah, mereka sendiri yang semangat banget. Ada yang pakai batu, ada yang pakai palu, ada yang pakai cangkul, ada yang pakai tangan kosong. Wah, dihancur-hancurin. Dan waktu itu tidak kontroversi lagi karena memang mereka sudah semuanya insaf, infaq, sudah menjadi muslim, menjadi mukmin. Jadi selama di Mekah, Nabi itu sholatnya susah di antara berhala-berhala. Tapi sampai di Madinah, Nabi bisa sholat di masjid yang nyaman, Masjid Kuba, Masjid At-Taqwa. Selesai? Belum, baru selesai beberapa hari sholat di Masjid At-Taqwa, Kuba. Akhirnya bangun lagi masuk ke kota Madinah, bangun lagi masjid yang lebih besar, lebih luar biasa, lebih agung, Masjid Nabi yang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabi ini sekarang bukan lagi sekedar tempat ibadah, tapi pusat pemerintahan, pusat peradaban. Di situ sholat, di situ dibaginya ghanimah, di situ dibaginya zakat, gerakan sosial, di situ diatur militer, bagaimana menghadapi musuh, membela negara. Di situ juga entertain, di situ juga ada rumah darus sufah, orang-orang yang nggak punya tempat tinggal dan seterusnya. Semuanya di situ, pusat peradaban. Masjid Nabawi. Ini kemenangan loh. Ini kemudahan loh setelah hijrah. Apalagi kemenangan dan kebaikan yang Nabi dapatkan setelah hijrah. Program kedua setelah hijrah, setelah membangun Masjid Nabawi adalah program mu'akhad, mempersaudarakan. Ini yang paling luar biasa menurut saya. Yang tadi saya baca, nanti teman-teman, Bapak Ibu kalau misalnya mau tadabbur, coba nanti buka di surat 59, surat Al-Hasyr di rumah aja, ayat 8 dan 9. Di situ Allah bercerita tentang program setelah Nabi hijrah, mu'akhad, mempersaudarakan antara muhajirina wal ansor. Disitulah muncul istilah muhajirin dan istilah ansor. Sebelumnya nggak ada istilah muhajirin dan ansor. Yang ada adalah Bani Hashim
Bani Abdi Manaf, Bani Taim, Baninya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di Madinah ada Bani Khazraj, ada Bani Aus, tidak ada Ansor. Yang ada suku-suku, mereka tuh masih berpencar-pencar, dan di antara mereka saling perang, persis seperti Indonesia sebelum merdeka. Suku-suku. Oh. Ya, barakallahu fikum ibu-ibu. Karena perjalanan saya panjang, saya mohon izin duduk ya. Semalam saya baru datang dari Bondowoso itu subuh. Terus subuh ada dakwah lagi, atau mungkin pakai bantal ya? Ada. Ya. Biar kita santai ininya. Oh siap. Sambil kita tunggu kursi yang lebih tinggi. Tadi sampai di mana? Sampai di suku-suku. Ya udah, nggak apa-apa, saya berdiri aja. Insya Allah nanti masih muda. Jadi masih suku-suku, masih perang antar suku, perang antar kelompok, perang antar geng dan seterusnya masih terjadi, masih jahiliyah. Belum ada istilah muhajirin dan istilah ansor. Baru muncul istilah muhajirin dan ansor setelah peristiwa hijrah. Muncul istilah muhajirin dan ansor. Kalau sekarang istilah muhajirin dan ansor kita bisa jadikan sebagai semangat nih dalam hijrahnya anak muda. Ada yang berhijrah, ada yang menolong orang yang berhijrah. Yang berhijrah misalnya bisa jadi hijrahnya itu hijrah tadi, hijrah status, pengen nikah tapi kurang modal. Ya udah, saya jadi ansor. Butuh modal apa? Nggak banyak, cuma 1 villa. Nah kalau itu sih mending saya sendiri yang nikah katanya ya. Artinya ketika ada saudara kita yang ingin berubah, ingin belajar, ingin memperbaiki diri, kita jadi ansor. DKM jadi ansor fasilitasi, pedagang jadi ansor sponsorin, modalin. Karena dakwah juga butuh modal. Mungkin operasional, mungkin konsumsi, mungkin ini, mungkin itu, transportasi, akomodasi, bantu. Sehingga ketika kita yang merasa saya nggak sedang hijrah, tapi saya ingin menjadi ansornya orang-orang yang berhijrah, yang pengen belajar ke masjid, yang pengen belajar ke sebuah lembaga, yang pengen belajar ke pesantren, yang pengen belajar ke universitas, yang pengen memperbaiki diri, saya jadi ansornya, saya membantu dia. Disitulah muncul istilah golongan muhajirin dan ansor. Di surat Al-Hasyr Allah ceritakan spirit muhajirin apa, Allah ceritakan spirit ansor apa. Itu keren banget kalau kita tadabburi dalam momentum hijriah. Udah belum kita menjadi the real muhajirin, muhajirin yang sejati? Udah belum kita menjadi the real ansor, ansor yang sejati sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 8 tentang muhajirin, ayat 9 tentang ansor. Itu keren banget. Saya pengen jadi muhajirin Ustaz, baca ayat 8. Saya pengen hijrah Ustaz, baca ayat 8. Ustaz, ada teman saya pengen hijrah tapi dia kayaknya butuh disupport. Ya udah, baca ayat 9, jadilah ansor bagi dia. Sehingga apa janji Allah untuk keduanya? Allah sebutkan di surat At-Taubah, was-sabiquna al-awwalun, was-sabiquna al-awwalun, orang yang lebih dulu dan yang pertama-tama dalam Islam. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Terus kita gimana yang bukan muhajirin dan bukan ansar? Kan kita beda generasi. Bisa nggak kita jadi seperti mereka? Ada kesempatan kita setelahnya. وَالَّذِينَ
اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ataupun ansor dengan sebaik-baiknya. Ikuti muhajirin, ikuti ansor dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Maka apa janji Allah di dalam ayat itu? Pertama, radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka. Nah, ini puncak dari kebaikan ketika dapat ridho Allah. Apalagi janji Allah setelah itu, selain ridho, Allah menjanjikan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu program kemenangan sosial setelah hijrah. Berhasil mempersaudarakan suku-suku yang berpecah belah, yang berperang ratusan tahun menjadi dua kelompok saja. Yang satu namanya kelompok muhajirin dan yang kedua namanya kelompok ansor. Mu'akhad bainal muhajirin wal ansor. Itu yang saya lakukan di Bandung ketika membuat tren hijrah. Jadi buat ayahanda dan ibunda yang gak kenal Hanan Attaqi, karena Hanan Attaqi gak pernah muncul di TV. Semua channel TV minta saya, tapi saya belum berjodoh, belum cocok masuk TV, merasa kurang ganteng. Kalau saya masuk TV, entar ilfil, orang lagi makan gak enak makan. Jadi saya gak usah masuk deh, saya bilang. Berbagai macam acara TV, religi, kemudian tausiah, segala macam minta. Saya bilang, saya kayaknya gak usah di TV deh, biar di sosmed aja. Kenapa? Segmentasi dakwah saya adanya di sosial media. Saya gak merasa butuh TV waktu itu. Lalu kata teman-teman di TV, kan bagus Ustaz bisa masuk TV. Saya gak merasa lagi butuh, karena saya ada YouTube, saya ada Instagram, saya ada teman-teman yang siap bantu di sosial media. Insya Allah itu udah cukup buat saya. 1 minute booster, ngomong 1 menit, yang nontonnya sekian juta.